Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera buat teman-teman yang udah gabung. Ini berhubung udah jam 10, kita mulai aja ya untuk materi webinar kali ini. Teman-teman, terima kasih yang udah bisa luangkan waktunya untuk hadir di acara webinar ORT ini. Nah, mungkin kali ini akan bahas tentang gimana caranya produk-produk di media online kayak gitu, karena banyak sekali problem-problem yang menjadi penghambat dan menjadi apa ya penunjang ataupun menunjang dalam penjualan online kayak gitu. Nah, nanti kita akan banyak sharing di sini dan juga praktek juga dengan Mas Coki ya teman-teman. Dari ini absen dulu, banyak banget teman-teman yang udah datang. Dari Mas Evan, Mas Aulia, Mbak Auri Maria, Fenty Sarinda juga, sama Nina, Mbak Elvi. Halo, selamat datang. Nah, oke. Mungkin banyak sekali teman-teman yang sekarang berada di rumah ya, karena seringkali karena pandemi ini banyak teman-teman yang di rumah itu banyak terbuang waktu sia-sia. Banyak yang ingin berjualan online ataupun yang ingin berbisnis ataupun yang mengatur gimana caranya mendapatkan penghasilan ketika di rumah, dan juga gimana caranya membranding usaha kalian dengan foto produk kayak gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas tentang cara bikin foto masakan rumah jadi sekelas restoran ya dengan Mas Coki. Halo Mas Coki. Halo Mas Coki. Ya, masuk. Oke. Sauki, Mas. Sauki ya. Oke. Siap. Mas Coki, apa kabar nih? Baik. Baik ya. Wah, background-nya kayak di pantai Mas sekarang. Ya kan santai kayak di Oke, pantai. santai. Oke Mas Coki, boleh perkenalan diri dulu Mas dari Mas Coki nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Ridho Robi ya. Mungkin Mas Rendra itu panggil saya Coki ya, karena saya pernah ada panggilan namanya Coki juga. Saya sekarang domisili di Sangatta. Profesi saya freelancer, tapi beberapa kali handle food photography. Jadi mungkin insya Allah sesuai sama segmen topik pembicaraan hari ini sama ORT Indonesia. Oke, terima kasih Mas Coki. Nah, siap. Ini kita sharing-sharing aja ya Mas Coki ya. Nah, Mas Coki nih, apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk foto produk bagi pemula nih? Kan banyak banget nih teman-teman yang baru membangun jualan online ketika pandemi seperti ini kayak gitu. Untuk yang harus dilakukan pertama kali itu apa sih untuk foto produk pertama kali untuk bagi pemula itu Mas Coki? Ya, yang jelas kalau mau foto produk yang penting kan berarti ada produknya ya. Iya. Nah, terus kalau untuk alat-alatnya kamera, terus yang penting juga dan tidak bisa lepas itu setiap foto kita butuh lighting, cahaya. Iya, benar banget. Jadi ya kombinasi antar itu produk, kamera dan cahaya. Sisanya penunjang, bisa ada properti, ada ya lain sebagainya. Gitu. Tapi terkadang properti itu sangat pengaruh juga ya Mas ya untuk menunjang foto produk tersebut ya Mas. Bisa, tergantung juga. Kita juga kan bisa punya tema tersendiri kan. Kadang juga ada yang namanya itu less is more. Jadi ketika semakin simple produk itu, tapi kita bisa berimprovisasi, kita kreatif, bisa juga terlihat menarik. Khususnya semisal tujuan foto produk itu misalkan untuk katalog atau untuk buku menu yang kita hanya butuh
memperlihatkan produk itu secara mendetail gitu kan. Ya, Ya udah, cukup produk itu aja tanpa ada properti yang lain juga bisa. oke. Tapi terkadang lighting juga sangat pengaruh sekali. Itu pengaturannya atau sebagainya itu juga dilihat dari ruangannya ya Mas Yogi ya? Iya, nanti nanti juga saya insya Allah akan sampaikan Di melalui bahan segmen berikutnya ya. presentasi ya Oke, untuk detail teknisnya. siap. Oh, Ini video saya udah muncul kan ya? udah. Udah Udah ya. ganteng Mas. Oke. Nah, ini banyak juga yang bertanya nih, bahan apa aja yang dibutuhkan untuk foto produk agar menarik ketika di rumah nih, Mas. Jadi, kadang kan kalau kita ketika pandemi di rumah kan harus pakai barang-barang yang ada di rumah itu juga bisa ya, Mas ya. Ya, ya. Bisa sebagian ya sedikit banyak barang-barang itu bisa kita temui di rumah kita sendiri. Contoh misalkan, sebenarnya ini sifatnya apa ya, substitusi gitu loh. Pengganti dari Oke. barang yang sebenarnya ada di pasaran, atau misalkan fotografer profesional tuh biasanya punya alatnya sendiri. Contohnya seperti diffuser ya. Diffuser itu buat menyebarkan cahaya, itu yang tadinya pakai diffuser atau payung putih itu bisa Hmm? diganti misalkan pakai kertas wajik, ya kan, tahu nggak kertas wajik itu? Kertas layang-layang itu kalau Kelas misalkan, layang-layang ya. iya kertas layang-layang, Ap- kain putih. hmm, Nah, itu bisa juga dimanfaatkan jadi diffuser. Terus reflektor juga bisa pakai apa namanya, aluminium foil Oke. atau eh, apa Asturo namanya, itu ya. kertas itu juga bisa. Kertas warna itu ya. Heeh, yang itu kalau misalkan mau menghasilkan warna yang lain, cuman kalau misalkan Hmm. kita pengen warnanya sesuai warna ruangan, ya pakai kertas putih atau pakai Hitam. styrofoam itu juga Oke. bisa. Siap. Nah, tips dan trik apa aja sih Mas untuk agar foto produk kelihatan menarik menggunakan smartphone nih? Kan banyak banget nih Hmm. kalau ibu-ibu ataupun UMKM kan kadang terkendala dengan kamera nih. Tapi tips untuk foto agar lebih cantik ataupun lebih menarik menggunakan smartphone kayak gimana Mas Oki? Kalau untuk basicnya ya sebenarnya tuh yang intinya itu adalah saya bagi itu pertama angle Hmm. pengambilan foto ya, sudut pengambilan foto kita, kemudian tilt itu kemiringan. Jadi gimana kita ngambil tuh kadang eh, produk itu kita foto nggak harus posisinya tegak lurus, tapi kita bisa variasikan dengan cara kita miringkan misalkan 45 derajat atau 30 derajat dan sebagainya, tergantung dari objek yang ada di depan kita. Kemudian DOF, cuman kalau DOF ini biasanya uh, untuk kamera yang bisa menggunakan manual fokus ya, atau mungkin kamera HP zaman sekarang yang bisa ada efek-efek bokeh itu. Nah, itu juga Oh, bisa oke. dimanfaatkan untuk mempercantik objek makanan yang kita punya. Kemudian raw ini yang tadi properti itu. Raw itu kan barang mentah ya, bahan-bahan mentah. Jadi coba kita bisa makanan, misalkan kita punya pecel, nah, kita cari nih apa sih komposisinya pecel. Di situ ada kacang panjang, ada timun, ada lontong. Nah, coba kita Hmm. pecah-pecah, terus kita ambil bahan mentahnya, kita jadikan properti di sampingnya buat penunjang makanan yang kita punya itu. Terus Oke. kemudian warna, kita juga harus bisa bermain warna ya. Jangan sampai warna itu bertabrakan, khususnya misalkan produk dengan background atau lokasi pengambilan gambarnya itu. Misalkan kita foto makanan tradisional, tapi kok warna yang di ini kan kurang sesuai, mencolok atau misalkan nabrak gitu kan, itu kan foto jadi bisa kurang menarik. Kemudian lokasinya, foto ini bisa diambil indoor maupun outdoor. Terus kita sesuaikan juga dengan makanannya. Terus yang terakhir less is more itu tadi. Kadang sesuatu yang sederhana itu bisa jadi lebih menarik daripada sesuatu yang lebih ribet gitu. Itu sih Oke. trik-trik kalau misalkan, kalau menurut saya ini ya kuncinya itu. Yang penting intinya jangan satu angle aja ya, tapi ada beberapa angle untuk agar menarik kayak gitu ya untuk smartphone ya. Bisa. Ya kita improvisasi aja kalau itu. Oke, oke. Nah, nah ini udah nih foto. Terus agar foto tambah menarik, aplikasi apa yang pas untuk menunjang foto agar menarik nih? Kayak Hmm. editingnya kayak gitu, pakai apa Mas Coki tipsnya? Kalau saya mainnya ya itu
pakai HP maupun pakai kamera profesional itu saya pakai Adobe Lightroom. Ini banyak sih aplikasi yang lain di HP, misalkan Snapseed dan lain sebagainya. Cuman saya familiar dengan Adobe Lightroom. Di HP juga ada kan, di Iya, komputer juga ada. Terus kalau misalkan pengen dikomunikasikan dengan desain, kita mainkan di Photoshop. Terus pengen oke. komunikasi dengan grafis, dimainkan di Illustrator. Tuh. Oke, siap. Nah, seberapa penting sih penjualan online harus menggunakan foto produk yang diputar sendiri, Mas Coki? Diputar sendiri maksudnya? Di foto sendiri maksudnya. Oh, Jadi agar mm-mm. seberapa penting menurut Mas Coki kita foto produk kita sendiri itu loh untuk penjualan online kayak gitu. Kadang kan kita ngambil ngambil dan sebagainya kayak gitu. Iya, ya. Yang pertama yang jelas originalitas ya. Sebenarnya itu ada aturannya kan, originalitas foto itu ya istilahnya harus kita hargai gitu. Kan kasihan juga misalkan kita jualan barang kita apa, tapi kita ambil gambar orang lain. Padahal orang lain tuh punya effort untuk bikin gambar itu gitu kan. Terus yang kedua, untuk foto sendiri kan sebenarnya foto produk ya, fotografi itu kan basicnya art. Nah, itu juga penting. Gimana kita bisa senang memandang foto tersebut, bisa suka melihat hasil dari jepretan makanan, jadi nggak cuma rasa tapi juga rupanya gitu kan. Ya, Habis itu kenapa sih harus menarik gitu kan? ya, Karena intinya tuh eh, apa namanya, satu foto produk itu menunjang leads ya, leads itu mengarahkan, ya kalau misalkan kita pebisnis berarti mengarahkan konsumen untuk mau mengkonsumsi produk kita atau pengen buat beli produk kita ya kan. Nah, oke. kalau misalkan dilihat tuh yang kayak apa sih yang menarik gitu kan. Itu yang biasanya foto itu bikin kita lapar, bikin kita ngiler gitu kan. Kalau bahasa Sundanya kabita gitu kan. Terus kadang juga kalau ibu-ibu atau apa namanya teman-teman yang perempuan itu ibu-ibu jadi pengen masak gitu kan, pengen cari buku menu atau pengen belanja di supermarket ya karena tertarik sama gambar yang udah Yang udah dilihat difoto gitu ya. kan. Ya belum, maksudnya ketika kita melihat gambar orang lain yang buat foto produk itu gitu kan, itu Oke. menimbulkan keinginan untuk melakukan action bahasanya gitu kan. Nah, Mas Oki nih, eh, bagaimana sih cara foto produk agar bisa mempengaruhi persepsi konsumen nih? Nah, eh itu ya apa nih, persepsi dalam hal gimana maksudnya? Persepsi terkadang kita kan melihat jual online ya itu wah tertarik langsung gitu loh. Kayak misalnya Mm-mm. wah ini barang bagus nih gitu. Tanpa memikirkan harganya terlebih dahulu. Jadi udah tertarik dulu tuh. Konsumen itu tertarik dulu tuh untuk Mm-mm. membeli produk kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk istilahnya eh, hasil gambar yang sempurna itu nggak bisa cuman dihasilkan dari fotografi aja ya, dari fotografernya aja nggak bisa sebenarnya. Itu tuh butuh teamwork gitu kan, butuh kerja sama tim. Ya meskipun misalkan kerja sama tim ini terdiri dari beberapa bagian ya kan, tapi bisa dia handle dua orang atau misalkan satu orang bisa handle semuanya. Tapi unsurnya itu bukan hanya fotografinya. Ada fotografer, itu berarti kan eksekusi ketika barang sudah jadi ya kan. Tapi sebelumnya ada prosesnya memasak ya kan. Kalau foto mungkin lah kita nggak usah menilai rasa ya kalau masalah foto. Cuman kemudian setelah makanan jadi itu ada namanya food stylist. Ya meskipun kadang kita sendiri juga bisa lah nyusun-nyusun biar terlihat menarik ya kan. Kemudian ada property stylist juga. Jadi 4 unsur ini nih yang bisa menunjang buat kita bisa menghasilkan hasil foto yang maksimal gitu, yang optimal. Tapi perlu diperhatikan juga kalau menurut saya nih, pengalaman misalkan kita punya produk, terus foto produknya bagus ya, terus dipasarkan barang ini, terus orang banyak yang menarik ini, banyak yang tertarik di awal-awal. Jadi terus muncul action, orang terus melakukan pembelian itu misalkan ya. Waktu melakukan pembelian pertama kali first impression orang tentang produk ini ternyata negatif karena apa? Karena rasa. Nah, ini justru bahaya ini. Fotonya Oke, bagus tapi rasanya malah orang aduh, jadi kadang first impression ini bikin orang yang menentukan dia bakal mau balik lagi atau enggak. oke. Jadi nggak hanya eh,
undang konsumen, tapi juga kualitas rasa dan sebagainya itu juga pengaruh juga dalam agar konsumen tetap bertahan gitu ya Mas ya. Gak hanya Iya, foto aja betul. gitu. Mm-mm. Nah, Mas Coki nih, bagaimana cara agar foto produk dari penjual A dengan kompetitor tuh punya ciri khas sendiri nih? Kadang kan Hmm. ada jualan baju semua, hijabnya semua itu kan biar ada karakteristik sendiri kan itu juga dihasilkan oleh foto nih Mas Coki. Gimana Iya, Mas? iya. Selain produknya berarti ya. Iya, Kalau dari foto yang pertama yang paling terlihat tuh biasanya warna ya. Ya sama kalau misalkan kita perusahaan, kita harus punya branding. Branding kita itu terkait soal warna. Misalkan sekarang nggak misalkan saya bilang, saya ngomong produk nggak masalah ya. nggak masalah. Misalkan saya ngomong BNI gitu kan, warnanya apa? Biru kan? Iya, Saya bilang BRI biru juga. Tapi kalau orang diperlihatkan warnanya pasti kan bisa bedakan mana biru BNI, mana biru BRI. Itu salah satu cara orang ya karena terus mereka seling melihat produk itu juga kan udah punya apa brand mereka udah terbangun. Nah, itu karena warna yang pertama. Terus kadang juga ada eh, tema fotonya juga kalau untuk produk nih contohnya. Misalkan saya punya produk kopi gitu kan. Kopi itu ya meskipun secara garis besar tuh identik dengan yang kalau foto itu biasanya vintage kan. oke, Yang agak-agak kejadul-jadulan tapi tetap menarik gitu. Itu eh, kita dari gaya apa namanya dari tema fotografinya terus yang terakhir ya biasanya properti oke. juga bisa jadi ciri khas kan properti juga orang tahu nih mana barang yang modern misalkan atau misalkan diklasifikasikannya misal kita green apa namanya kita orang yang suka daur ulang atau yang Hmm, pecinta lingkungan gitu kan kita temanya yang ramah lingkungan itu go bisa green jadi kayak gitu juga ya. itu bisa jadi juga eh, tema atau identitas produk bisa jadi identitas produk Tapi terkadang itu juga modelnya itu juga pengaruh ya Mas Mas Coki ya. model apa ini Model orangnya. oh iya iya kalau untuk foto makanan itu Hmm, ada beberapa memang bisa menggunakan model ya cuman saya secara garis besar itu menurut saya kalau butuh detail makanan ngapain pakai model bahkan kadang tuh ada juga orang yang eh, ya meskipun sekarang lagi musim juga ya mukbang hmm, gitu ya orang ya tuh mukbang. lihat makanan tuh seneng banget apalagi ada suaranya itu ada beberapa orang yang malah kurang suka dengan eh, Suara model-model gitu ya. ya, bukan suaranya jadi diperlihatkan bagaimana makannya itu kan Oke. kadang ya kurang ini aja sih ya persepsi orang juga beda-beda tapi kalau saya di sini juga tidak akan membawakan soal fotografi model model dan Hmm, makanan lebih ke produknya aja oke. gitu. Oke Mas Coki ini pertanyaan-pertanyaan. Mungkin langsung aja Mas Coki bisa praktek gimana cara foto produknya dengan Hmm, materi Mas Coki ini. oke sebelumnya ini dulu ya saya Oke. sampaikan beberapa materi mungkin tadi udah dari Hmm, pertanyaan-pertanyaan tadi udah ada yang dibahas tapi coba kita sekalian lihatkan slide-nya saya bisa share screen ya bisa bisa. nah bisa share screen bentar share screen oke muncul nggak Muncul muncul. muncul ya oke teman-teman sebentar ini dia ya hari ini materi sebenarnya materi intinya ada di sini ya sebatas teori kalau untuk ini ya Ini eh, anu ya Mas ya, puasa-puasa enak-enak ya lihat donat ya. ini sebenarnya salah kayak ini waktunya nih waktunya foto produk itu Foto waktu siang produknya pas siang-siang ya. terus nanti juga kalau misalkan mau foto saya cari bahannya susah juga ini Iya. Benar benar benar. Siap siap. serba salah dipegang di tangan Masalah. tapi nggak boleh dimakan Oke oke. udah fotografi ya jadi gimana kita memunculkan makanan itu bukan cuma rasanya tapi juga rupa meskipun rasa ini juga suatu hal yang penting dan saling berkaitan nah, kemudian apa sih yang membuat foto produk itu spesial ya kan jadi yang pertama tadi saya bilang seni gitu kan foto produk itu adalah suatu seni ini yang menjadi
daya tarik konsumen untuk mau, ya mungkin action ini istilahnya, tapi orang tuh suka dengan gambar yang ada di dalam misalkan buku menu kita atau website kita atau sosial media kita. Terus kemudian karena mereka suka, maka timbullah ya spesial itu, maka timbullah keinginan untuk melakukan aksi. Ya bisa aksinya meskipun sekedar pertama kan, aduh jadi pengen gitu kan. Kabita itu lihat waktu lagi kayak gini puasa-puasa, aduh lihat ada es seger banget itu es teh, udah es teh doang kan. Nah, jadi haus, jadi lapar. Kemudian kalau ibu-ibu itu suka tiba-tiba pengen masak, pengen berkarya, terus tiba-tiba pengen order makanan dan lain sebagainya. Terus kemudian apa yang membuat spesial itu juga kerja sama tim. Kerja sama tim itu ya spesial dalam fotografi. Padahal objeknya kecil ya kan. Kalau misalkan orang, kalau kita foto makanan buat update di sosmed sih ya enak aja kan, di meja terus kita taruh. Bagus sih, kadang bagus. Apalagi kalau kameranya juga mahal. Cuman kadang kita tuh pengen memunculkan seni juga di sini. Pengen terlihat menarik. Maka tadi komposisinya apa? Pertama ada fotografer, ada koki, ada food stylist, dan property stylist. Dan terakhir, fotografer itu juga unik. Dia bisa digunakan untuk fotografi indoor, tapi juga outdoor. Ya. Indoor itu misalkan pakai studio. Terus outdoor itu pakai apa namanya cahaya natural light dari matahari, meskipun bagusnya ya bukan cahaya langsung ya, jangan terus kita jam 12 siang buka meja di teras rumah terus nyari cahaya matahari, enggak juga. Tapi kita misalkan cari celah-celah kecil gitu kan, cari celah-celah kecil, ada jendela terus korden itu kan dibuka sedikit, itu ada sumber cahaya sedikit, kita manfaatkan, terus kita ambil shadow-nya, misalkan kita ambil bayangan yang itu punya nilai estetika di situ gitu kan. Terus fotografi produk ini juga, fotografi makanan ini juga merupakan suatu yang penuh dengan improvisasi dan imajinasi. Jadi nggak ada batasan. Saya di sini kasih teori yang gini-gini, tapi teman-teman semua tuh bisa improvisasi, bisa melakukan karyanya sesuai dengan apa ya? Kadang tuh sudut pandang bagusnya saya itu atau seninya saya itu, orang lain punya sudut pandang seni yang lain gitu. Terus fotografi ini juga bisa menggambarkan makna dari, jadi orang tuh bisa menginterpretasikan makanan kita tuh kayak apa, atau temanya apa, segmentasinya untuk siapa, itu juga bisa digambarkan melalui fotografi produk. Ya, nextnya kuncinya itu tadi gimana? Yang pertama angle ya, sudut pandang pengambilan gambarnya, tilt, kemiringannya. Jadi kamera ini kan, ini kadang foto kita begini, tapi kadang bagus juga dibuat miring, ya, dibuat miring begini, atau vertikal dan seterusnya. Ini nih pengaruh juga, tergantung nanti kondisi ininya gimana. Terus kemudian dove itu deep of field ya, jadi luasan fokus dari gambar itu juga pengaruh kadang ke ini hasil foto kita. Misalkan kita pengen ambil detail, kita punya donat tadi ya, donat itu kan coklat yang meleleh, itu kan menarik itu. Nah, kita ambil detailnya. Kalau misalkan ambil detailnya tapi fokusnya luas, nggak kelihatan. Kita fokusnya kemana-mana itu kan. Cuma kalau misalkan kita bisa mempersempit fokusnya itu, dove-nya. Kalau biasanya memang pakai ini ya, kamera lensa manual ya. Jadi bisa kita tentukan, karena dove itu nanti pengaruhnya, kalau misalkan ada yang paham ya, untuk kamera itu kan diafragma dia semakin bukaannya semakin besar, jarak fokus dia makin sempit. Jadi misalkan donat selebar ini fokusnya bisa cuma segini, yang bikin belakangnya jadi lebih blur itu kan. Nah, itu dove itu. Terus kemudian raw material itu bahan mentah dari makanan, jadi kita bongkar itu makanan apa aja sih unsurnya, terus nanti jadikan properti. Kemudian colors, warnanya. Ada juga mungkin ada yang paham itu tentang psikologi warna untuk meningkatkan apa namanya naluri atau hawa nafsu untuk makan ya kan. Warna-warna yang
yang buat kita tuh tertarik untuk makan atau yang bikin kita lapar itu ada juga tuh psikologinya. Saya nggak akan bahas lebih dalam, itu mungkin bisa dicari tahu. Nah, biasanya warna apa, warna ruangan seperti apa yang bisa orang lebih nafsu makan dan lain sebagainya. Dan lokasi ya, lokasi terkait tadi juga indoor ataupun outdoor. Kemudian misalkan tempatnya itu kayu atau pakai keramik atau apa itu juga menentukan juga itu. Jadi kalau misalkan saran saya itu kita jangan ambil foto di tempat yang terlalu objeknya itu rame. Kayak misalkan ya memang bokeh ya, tapi belakangnya itu orang berlalu. Ya ada yang bagus kadang, cuman kayak orang yang kurang beraturan itu kadang jadi kita tuh fokusnya bingung mau fokus ke makanan atau fokus ke belakangnya. Jadi kalau bisa misalkan kita ambil ini aja background polos atau background polos terus alasnya misalkan ada pattern kayunya gitu kan, ada coraknya itu bisa, atau yang polos kalian semua juga boleh. Meskipun kreasi kalian bisa ini kan komunikasikan lebih jauh ya. More ya, gimana kita bisa mengefisiensikan objek itu ya kan, menarik, cantik, tapi juga nggak perlu ribet-ribet banget gitu. Oke, selanjutnya light up gitu. Kita harus gimana memanfaatkan atau bisa memaksimalkan kondisi cahaya. Kita fotografi ya, sebenarnya fotografi secara umum itu kita sedang bermain cahaya. Karena konsepnya kalau misalkan dulu ada kamera lubang jarum itu juga kan konsepnya cuma gimana caranya masukkan cahaya gitu kan. Sama juga kamera sekarang juga gimana kita memainkan cahaya, komposisi cahaya dengan objek gambar yang kita ambil. Yang harus kita perhatikan itu pertama ukuran sumber cahaya. Kayak tadi saya bilang memang ini apa namanya cahaya matahari itu bagus, tapi nggak bisa terus kita jam 12 siang ambil gambar di tengah jalan yang terang benderang, itu juga nggak bagus. Tapi kita perhatikan, misalkan saya kasih contoh di sini, biasanya pakai, kalau ini kelihatan nggak ya? Kalau misalkan punya lampu flash atau lampu ini, kalau yang pakai kamera, atau mungkin lampu belajar. Nah, lampu belajar itu kan lumayan dia, cahaya yang dihasilkan bisa lumayan terang, tapi juga nggak begitu over. Nah, itu bisa juga tuh disorotkan. Ya, terus jarak cahaya ke objek ini mempengaruhi nanti makin tebalnya shadow. Atau jadi kalau misalkan lebih jauh tuh biasanya shadow-nya lebih smooth, lebih halus gitu. Kalau lebih dekat dia hari siang-siang jam 12 siang kita panasan terus muka kita di foto itu kan cahaya kita gelap tuh, di bawah nih matanya gelap, di bawah hidung gelap kan. Itu jadi kurang kurang bagus. Tapi kita harus memperhatikan itu jarak gitu. Nah, kalau misalkan jarak ini masih belum bisa dikontrol, misalkan cahayanya terlalu terang, kita tambahin diffuser. Diffuser itu bisa, saya bilang tadi bisa pakai bukan yang transparan, tapi dia lebih lebih padat, bukan bukan transparan plastik ya. Misalkan kain putih yang tipis, atau bisa pakai payung putih, kalau saya pakai payung putih itu. Nah, terus bisa pakai kertas layangan, kertas wajik, nah, itu bisa. Terus refleksi. Refleksi itu biasanya kalau misalkan kalian pengen menampakkan makanan atau produk yang elegan, terus kalian pakai ini, teman-teman pakai alas hitam yang dia ini memantulkan cahaya, misalkan keramik gitu kan. Itu kalau misalkan kita foto, dia akan muncul bayangan di bawahnya. Itu akan memunculkan efek elegan gitu. Terus yang harus diperhatikan juga, misalkan teman-teman punya kamera DSLR ataupun kamera HP, itu dihindari flash bawaan. Ya, karena apa? Karena cahaya yang muncul dari belakang kamera itu tuh hasilnya jadi kayak ya kurang maksimal gitu. Jadi cahaya yang bagus itu coba kita ambil dari samping ya, paling 45 derajat ke arah produk dari kameranya ini, atau 90 derajat, atau bahkan backlight. Cuman kalau backlight memang ada beberapa kemampuan kamera yang harus diinikan ya, nggak semua kamera bisa ini, harus cukup besar tuh rank apanya itu saya lupa. Jadi
ada spesifikasi kamera yang harus, biasanya nggak semua kamera itu bisa. Kemudian misalkan tadi ya cahaya datang dari samping, terus menimbulkan ya ini reflektor ini menimbulkan shadow yang berlebihan gitu. Gimana caranya kita buat memperhalus shadow itu? Kita nggak perlu cari sumber cahaya yang lain. Cahaya kita optimalkan untuk lebih besar dari satu sisi. Cuman di sisi yang lain ya, jadi 180 derajat kita tabrakan itu kita pasang namanya reflektor. Reflektor tuh bisa pakai, kalau misalkan di rumah itu bisa pakai ini aluminium foil. Bu, tahu kan aluminium foil itu? Aluminium foil yang buat biasanya baking roti dan lain sebagainya itu bisa jadikan reflektor. Atau bisa pakai kertas asturo, kertas apa yang permukaannya putih dan padat, itu bisa memantulkan. Tapi tidak sekuat kalau pakai aluminium foil. Terus kalau misalkan kita justru pengen punya cahaya yang lebih kuat dan shadow yang lebih lebih tebal, itu kita bisa blok, malah cahaya itu kita blok. Kita blok pakai bahan yang warna hitam dan dia dope, tahu dope kan? Tidak mengkilat. Nah, hitam dan tidak mengkilat. Nah, itu bisa mematikan cahaya. Jadi cahaya hanya muncul memang dari satu sisi. Itu nanti efeknya shadow bakal lebih tebal tapi muncul drama di situ, mendramatisasi foto. Gitu. Nah, terus tadi ya, terus yang ini cahaya alami matahari, yaitu tadi kita manfaatkan korden atau apa. Jadi misalkan kita punya ruangan, jangan yang terus ruangannya punya korden di sebelah timur, terus di sebelah selatan juga ada cahaya, itu nanti tabrakan, cahayanya terlalu banyak juga kan. Itu manfaatkan ruangan yang punya satu sisi jendela. Kita persempit sumber mataharinya, nah baru kita taruh objek di situ. Itu bisa jadi cahaya yang optimal. Karena emang sebenarnya cahaya yang paling bagus itu cahaya alami matahari. Mau foto produk, mau foto model dan sebagainya, itu emang cahaya alami matahari. Karena flash atau lampu itu kan fungsinya menggantikan cahaya matahari. Oke, selanjutnya ini tadi ya, gimana memunculkan mendramatisasi foto. Nah, di sini kalau misalkan dilihat itu seperti over itu kan. Sebelah kiri ini kayaknya ke over cahaya. Nah, itu saya hanya meletakkan cahaya satu sisi, meskipun saya masih kasih reflektor di sebelah ini ya, yang sebelah mana saya lihat. Ya yang gelap itu, sisi gelap saya masih kasih reflektor, tapi nggak begitu dekat, jadi dia pantulannya sedikit ya. Jadi sebelah kanan masih kelihatan, tapi ini masih kurang nggak seterang yang sisi yang lain. Ini namanya memunculkan drama foto, mendramatisasi foto. Tapi saran saya memang kalau untuk foto produk, baiknya itu kita membuat gradasi. Ada sisi yang terang satu sisi, kemudian sebelahnya gelap. Nah, itu untuk menggradasi foto makanan. Terus kemudian properti tadi kan, saya bilang properti. Ini properti rame nih, kemarin saya buat itu tapi masih setema dengan warna makanannya, masih masuk dengan ininya ya. Nah, terus ini juga bisa nih, misalkan punya minuman, pengen punya efek yang menyegarkan gitu kan, kita pakai sprayer. Kita nggak mungkin kita proses foto kayak gini kan nggak sekali ambil ya, nggak cek langsung dapat, nggak. Nah, misalkan kita nggak pakai sprayer, itu bentar aja hilang itu efek-efek buih-buih yang ada di minuman itu. Jadi saya semprot sprayer, kering sedikit, semprot sprayer lagi. Ya, terus yang terakhir ini, jangan segan-segan untuk kita mau mencari inspirasi ya. Inspirasi itu bukan plagiat ya. Jadi kita kalau misalkan inspirasi itu kita melihat, kita alami, terus kita improvisasi. Jadi patokannya kayak gini, oh ya ada ilmunya begini gini. Nah, saya punya ide untuk misalkan menambahkan ini atau mengurangi ini atau memodifikasi ini ya. Itu kita kita emang harus tetap cari inspirasi ya, entah itu di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, atau misalkan saya biasanya itu pakai Pinterest misalkan ada yang juga suka pakai itu, kita bisa dia nih foto yang bagus kayak gini, meskipun ya
kadang kita juga, oh kok nggak bisa-bisa ya, bisa sebagus apa yang ada di ini, di patokan kita, ya nggak masalah. Yang penting kan kita, apa namanya, paling nggak kita tahu tolak ukur mana yang dilihat lebih bagus daripada sebelumnya. Ada proses di situ, ada perkembangan ya kan. Ya, jadi jangan segan-segan untuk kita terus belajar. Saya juga masih terus belajar ini, Mas. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Dan Mas Coki. Siap, siap. Bentar, ini Mungkin berarti masih lanjut praktek ya? iya, praktek masih praktek nih. Saya coba cari bahan dulu ya di kulkas. Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa tanya di chat ya, bisa ketik aja di situ. Nanti bisa ditanyakan ke Mas Coki mengenai foto produknya, kayak gitu. Jadi kita nunggu dulu Mas Coki prepare barang untuk foto produk. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan monggo. Mari teman-teman yang ada pertanyaan dari mengenai foto produk. Atau langsung juga nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Arfan. Hai, mau tanya dong, sprayer itu cairannya air biasa atau ada campuran sesuatu ya? Oke, nanti saya tanyakan. Apa seluruh hasil fotografi produk perlu dan pasti diedit sebelum dipost? Oke, siap. Bentar, ini kayaknya mengganggu background ya. Oke, siap, siap. Mas Coki, Mas Coki. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Mas. Oh, mau tanya dulu. Ya, tanya dulu sambil prepare ya, Mas ya. Siap, siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Arfan nih. Hai, mau tanya dong, sprayer itu cairannya air biasa atau ada campuran sesuatu ya, Mas? Nah, itu. Thank you. Pas penyemprotan tadi, Mas. Oke. Kalau sprayer sebenarnya air biasa aja sih, Mas. Meskipun kadang kalau misalkan fotografer profesional itu ya, mereka itu kadang merubah bahan makanan yang nampak itu pakai bahan yang lain. Oke. Misalkan bikin pancake, terus pengen ininya terlihat lebih mengkilat, apa namanya? Biasanya di atasnya apa sih, madu ya? Iya. Madu itu diganti pakai oli, kemudian es krim, biar nggak cepat mencair itu diganti pakai tepung atau apa gitu. Itu ada beberapa bahan yang digantikan gitu. Itu bisa juga sih sebenarnya, tapi ya terserah teman-teman misalkan mau improvisasi di sana ya. Sebentar. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Oke. Wah, banyak banget pertanyaannya. Dari Mas Heru nih. Pagi, terima kasih ilmunya. Asik. Adakah rekomend lighting untuk kamera yang tidak memiliki dudukan trigger, Mas? Mas Coki. Oh, nggak ada dudukan triggernya ya? Iya. Dia nggak ada hot shoe-nya? Ada hot shoe-nya enggak ini, Mas Heru ini? Wah, ada jawaban, Mas. Kamera apa ya? Kalau misalkan lighting ya ada sih sebenarnya, karena kadang itu foto produk kita nggak pakai flash. Kalau produk, tapi kalau untuk foto mungkin nanti agak susah. Oke. Nggak pakai flash. Untuk apa? Untuk kita misalkan pengen, sebentar ya. Oke. Kita pengen ambil foto yang sifatnya seperti action gitu kan. Oke. Jadi gambar itu bisa freeze. Kalau misalkan nge-freeze, kita pakai flash itu kadang flashnya telat. Speed untuk nge-freeze kan paling ya 400 500 ke atas lah. Kalau pengen detail itu 1000. Tapi kalau misalkan kita pakai flash, kadang yang ada juga yang bisa yang support HSS itu bisa ya flash. Tapi kalau misalkan yang belum support itu terlambat. Jadi gambar masih tetap gelap karena flashnya itu terlambat. Jadi alternatifnya pakai ini. Saya lihat kan, bentar. Cara mati ini gimana?
Stop share. Ya. Pakai lampu still ini ya. Oke. Nah, Teman-teman bisa dilihat ya ini caranya ini prakteknya kayak gimana. lampu still. Jadi dia cahayanya mau foto jepret kayak apa tetap jalan terus. Tetap aman ya, stabil ya Mas Aman. ya. Ya, stabil. Kalau punya saya ini Yongnuo serinya apa ini ya? YN300R. Nah, itu bisa juga diinikan. Ya, termasuk yang low budget lah kalau untuk Iya. lighting. Bisa juga itu ya Mas ya. Lighting lampu belajar juga bisa stabil ya Mas ya. Lampu belajar juga bisa, tapi kadang kan powernya dia Ya, lebih. powernya kurang. Tapi nggak masalah kalau Tapi untuk masalah ini. ya untuk awal-awalan dulu ya. Ya, ini menurut saya di sini propertinya ternyata cuma sedikit ini. Coba saya share dari kamera ya. Oke. Muncul enggak? Start. Gimana Mas Coki? Udah. Oke. Kabelnya pendek banget ini. Ini ada teman-teman yang juga pada nanya ya. Jadi teman-teman yang ingin nanya langsung aja chat dulu, nanti kan bahas sama Bang Coki ya. Bentar ya. Kalau yang mau nanya sekalian nggak apa-apa sekarang. Oh sekalian, oke siap. Ini dari Muhammad Fahiru. Thanks sebelumnya buat Bang Sauki atas ilmunya nih. Untuk nyari referensi seputar food fotografi selain Pinterest ada nggak ya akun Instagram untuk mungkin yang Bang Sauki rekomendasikan nih? Thanks Bang. Kalau untuk akun Instagram itu apa ya? Saya nggak ada sih yang spesial, yang spesifik gitu ya. Karena saya emang selama ini ya sebatas Pinterest aja kalau cari-cari. Tapi kalau misalkan itu, kalau misalkan kalian pengen lihat ini nih, food fotografi itu kadang yang foodgram, foodies, itu mereka pakai konsepnya street fotografi biasanya. Oke. Yang foodgram, foodies, mungkin nggak tahu semuanya atau enggak ya, tapi kebanyakan kayak gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Coki nih. Mas mau minta PPT-nya dong. Masih ya Sauki ya nanti. Ya, boleh. Nanti lewat ini kan, lewat Rendra lah. Ya. Terima kasih Mas Sauki atas ilmunya. Barakallah. Terima kasih juga penyelenggara acara ini. Halo Mas Sauki, dari Mas Auli ya. Mbak Aulia Octavia nih. Halo Mas Sauki, terima kasih ilmunya yang telah dibagi. Mau tanya Mas, kenapa nggak sekalian jadi food blogger atau foodgram gitu Mas? Oh, kalau food blogger foodgram ya, sebenarnya saya ada ini sih. Ada kemarin sempat terfikirkan untuk itu ya. Udah sempat bikin akunnya, tapi sampai sekarang belum pernah saya kembangkan. Itu namanya, karena saya sekarang itu domisili di Sangatta ya. Namanya Sangatta Foodographer. Sangatta Foodographer apa nggak salah. Tapi itu juga udah mati sih akunnya. Oke. Nah, ini ada juga dari Mas Heru tadi. Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada Bang. Pernah pakai Fuji XA10 sih. Mau ngupdate tapi galau antara lensa ataupun body duluan. Ini menurut Mas Coki gimana nih? Body dulu atau lensa dulu nih? Fuji ya. Fuji. Itu fungsinya mau untuk apa itu? Foto produk Pak. Ya. Saya langsung foto produk aja ya. Misalkan foto produk. Foto produk itu sebenarnya kamera
ini sih masih kayaknya nggak perlu yang ini banget ya, nggak perlu yang kayak misalkan update ke full frame dan sebagainya, itu nggak harus yang kayak gitu. Kalau Oke. XA10 memang sih kadang sayang kita beli misalkan kamera udah low end terus kita belikan lensa baru, tapi kalau misalkan masih pengen improve nggak masalah belikan lensa baru. Oke. Nanti kan kalau misalnya udah punya lensa, punya budget lagi baru dibelikan body dengan spesifikasi ini yang sama, jadi masih tetap kompatibel sama lensanya. Jadi lensa dulu ya ini ya. Lensa dulu aja Mas Heru. Jangan beli body. Bang Cok, Arfan lagi nih. Bang Cok, kalau untuk fat flay ada tips tertentu nggak? Kayak lensa terus dasar buat alas makanannya itu datar 180 derajat atau agak miring atau gimana Mas? Fat flay itu apa fat flay? Terus lambaran bawah, plus-plusnya. Mas Arfan? Fast flay. Fat flay. Itu apa ini? Kalau Bang Cok, Ya. itu loh yang alasnya Alasnya biasanya plusnya. gitu. Oh. Gitu. Yang dari atas itu ada tips-tips tertentu nggak sih? Aku pernah lihat beberapa orang flat lay itu. Flat lay, flat. Ya, Flat ya. lay, flat lay, flat lay. Maklum. Itu ada yang 180 derajat, terus ada yang agak miring gitu. Emang kalau agak miring di beberapa makanan mungkin susah ya. Ya. Cuman ada tips tertentu nggak untuk masalah alasnya itu? Terus misalnya lensanya biasanya pakai focal range-nya yang berapa mili enaknya, atau mungkin pakai wide atau malah pakai lensa fix kayak gitu sih. Mungkin ada tips-tips tertentu. Oke, Thank you. jawab dulu ya. Jadi kalau misalkan untuk ini foto itu dari atas atau dari samping itu sebenarnya tergantung dari ininya juga sih, produknya apa, terus untuk apa gitu. Kalau misalkan pengen detail, contohnya kalau kayak misalkan donat lah ya, donat itu difoto dari samping bisa sih, tapi kalau misalkan pengen ditaruh di menu terus pengen dibikin semuanya itu sejajar atau sama, itu dari atas juga bagus. Nah, untuk bawahnya ya tinggal kita kombinasikan aja. Misalkan pattern kayu atau pengen polos atau apa, itu ini sih nggak ada aturan. Jadi saran saya ya dari atas bisa, dari samping bisa. Tergantung dari objeknya. Terus kalau untuk dari atas, propertinya biasanya kalau sekarang tuh dari atas tuh untuk konsep-konsep minimalis ya. Konsep-konsep minimalis. Memperlihatkan misalkan kita di desk kita, di meja kerja kita, misalkan ada minuman di samping keyboard atau apa, itu biasanya ya tipsnya coba dikombinasikan dengan daily activity kita. Jadi orang tuh relate gitu kan, relate sama misal produk ini pengen kita sesuaikan sama orang-orang yang daily activity-nya di kantor gitu kan. Oh iya, enak nih ternyata pas lagi ngantor sambil nyeruput minuman apa misalnya kan, atau cemilan apa. Itu dari atas bagus. Ya, karena kalau dari samping bisa jadi tips apa ini juga kenapa nggak dari samping itu biasanya karena objek di sekitarnya itu terlalu ramai atau ya kalian nggak prefer buat ngambil foto di samping-sampingnya. Kalian lebih suka sama alas, misalkan meja kalian bagus ya itu dari atas ya gitu. Nah, terus kalau untuk dari samping itu lebih biasanya foto produk yang mau dijadikan katalog mungkin ya. Jadi orang kelihatan, memang kalau dari samping tuh dia lebih kelihatan bodinya, punya volume gitu kan. Kalau dari atas tuh cenderung flat. Ya nggak sih, ya kan? Dia tuh lebih cenderung flat kalau di atas. Kalau di samping tuh kelihatan bodinya. Ada makanya tadi sarankan saya yang itu ya dari atas juga bisa sih, ada shadow dan highlight itu bisa juga. Cuman kalau dari samping kan bagus tuh, ada shadow dan highlight. Cuman perlu digarisbawahi juga, mungkin kalian pernah lihat misalkan di Tokopedia atau di toko-toko online yang lain tuh kadang produk khususnya itu seringnya bukan makanan sih.
tapi bisa juga makanan. Itu yang mana cahaya itu balance dari semua sisi. Itu biasanya mereka pakai softbox. Ya, jadi cahaya itu dari atas, dari kanan, dari kiri itu semuanya masuk. Itu bakal memperlihatkan utuh produk, tapi kadang jadi terlihat flat. Ya, kalau misalkan nggak ada cahaya yang dominan itu bakal terlihat flat. Kalau misalkan nggak ada shadow sama sekali, nah itu harus dimainkan juga cahaya. Terus untuk focal lens ya, lensa ya. Kalau lensa makanan itu karena kita pengen ambil detail ya, sebenarnya ada dua sih yang bisa dijadikan opsi. Itu bisa kita pakai lensa apa namanya fix ya, lensa fix itu medium range dia. Jadi yang focal length-nya itu sekitar mungkin 35. Punya saya 85 itu terlalu jauh, 28 terlalu lebar. Jadi kurang lebih 35-50. 35-50 itu biasanya fix ya. Jadi bukan yang 35 sampai 50, tapi 35 atau 50 itu lensa fix. Di bukaan yang dipakai itu kalau misalkan dipakai 1,8 atau bahkan 1,4 itu terlalu sempit biasanya. Tapi kita manfaatkan coba di 3,1. Terus kalau misalkan kita pengen dapat ini yang sempurna di 7,1 biasanya. Nah, terus untuk opsi satunya lagi itu pakai lensa makro. Lensa makro itu lebih extreme zoom. Jadi produk itu lebih dekat sampai misalkan kita ambil butir-butir misis, butir-butir biji kopi dan seterusnya, itu pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai yang makro. Pengen ambil detailnya. Mungkin kalian pernah ngelihat B-roll ya, B-roll video itu yang ada namanya macro shotgun-nya Sony ya, itu kalau untuk makanan dia bisa sampai benar-benar deket banget. Ini teman-teman mohon maaf kalau misalkan sekali lagi ternyata nggak bisa. Kayaknya kita belum bisa live ini di sini. Nggak tahu tiba-tiba kamera saya nggak bisa connect ke PC ini soalnya. Gimana nih Rendra? Mas Rendra? Oh ya, nanti mungkin bisa nanti digabungin aja Mas, nanti videonya bisa dimasukin ke YouTube-nya nanti bisa teman-teman bisa lihat cara produknya kayak gimana, cara-cara kayak gitu. Ataupun nanti bisa Oh gitu. Iya, kayak gitu. Ya. Karena coba juga sekali lagi ya. Sekali lagi aja. Sebentar. Iya, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak bisa ternyata. Kayaknya harus di restart. Tadi ketarik kabelnya soalnya. Oke, siap. Oke, maaf ya, belum bisa dilanjut ke prakteknya. Tapi kurang lebih ini saya di sini ya, saya lihatkan aja. Di sini saya ada backgroundnya. Ini pakai warna hitam. Terus saya alas, kayak nggak ada meja saya yang bagus sebenarnya buat PC, jadi saya nggak pakai. Nah ini pakai kursi juga lumayan. Nah, saya lampu pakai ini. Tapi kadang pakai flash juga bisa. Pakai flash, saya pakai Godox TT330. Terus sebentar saya ambilkan contoh reflektor ya. Wah, pada PC gaming. Oke, ini reflektor payung. Jadi dia fungsinya itu misalkan kita ada cahaya, ya. Ini kan cahayanya kuat ini yang saya pegang di tangan kanan. Nah, pengen dihaluskan itu pakai reflektor. Dia cahaya masih tembus, ya kan? Ke warna hitam masih tembus, tapi lebih halus. Lain kalau misalkan langsung. Itu highlightnya kan over itu cahayanya. Nah, kalau begini dia cahayanya lebih halus. Terus kalau reflektor, kalau misalkan ini jadi biasanya pakai kayak gini. Nah, ini blocker.
Ini reflektor. Reflektor kan lebih mengkilat, dia kalau cahaya itu dipantulkan lebih kuat. Fungsinya misalkan teman-teman foto produk terus shadow-nya terlalu tebal gitu kan. Nah, Ya. di sisi satunya dipantulkan pakai reflektor ini. Jadi dia bakal ada cahaya dari lawan arahnya tapi lebih kecil daripada cahaya utamanya, daripada main source-nya. Terus kalau untuk blocker, untuk menghilangkan pantulan sama sekali. Ya. Terus usahakan misalkan kita punya cahaya yang mumpuni, lampu ruangan dimatikan biar nggak terdistrak cahaya dari arah yang lain. Tapi Oke. memang kalau begitu kan berarti cahayanya harus optimal. Ya, mungkin Siap. itu yang alat-alat yang saya pakai. Oke. Jadi itu teman-teman, karena adalah ada kendala teknis ya, jadi ada nggak bisa secara praktek secara detail, tapi mungkin banyak tadi sudah disampaikan Mas Coki tentang materi-materinya. Jadi nanti yang teman-teman bisa yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube-nya Orte Indonesia juga, nanti akan tayang di sana juga. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Mas Coki, terima kasih sekali. Sama-sama, Mas Rendra. Jadi udah hadir. Terima kasih. Ya, siap. Kayak gitu, mungkin nanti akan dibagikan materinya sama apa itu videonya yang tadi yang baru join setengah-setengah, belum tahu yang di awal-awal, bisa kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan jaga diri. Saya juga selamat berkarya, selamat berproses. Semoga mendapat penghasilan yang lebih baik dan bisa membantu perekonomian dengan produk yang ilmu yang sudah saya sampaikan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.